وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Yang terhormati Camat Kecamatan Padang Utara, kemudian Kasih Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, rekan-rekan kami, Kepala MDT Sekota Padang yang kami banggakan. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa hadir bersama dalam rangka kita melakukan silaturahmi. Pertemuan kita sekali 2 bulan. Ya, sekali 2 bulan Ibu. Kalau tak kita pentingkan kehadiran kita sekali 2 bulan kok, bila kita kawan tamu nama deliko Pak Ibu. Jadi kami berharap ya, yang hadir kini teruslah kita pertahankan keberadaan kita. Pertemuan MK 2DT ini sekali sebulan. Tolong Pak Ketua, saya juga koreksi ini. Kita di FKDT ini selain pengurus ada namanya Dewan Pengawas Kode Etik. Dewan Pengawas atau Kode Etik itu wajib mereka hadir pertemuan ini, karena kita melakukan pemantauan. Nanti dilakukan oleh masing-masing FKDT, baik kota, kecamatan, dan MDT itu sendiri. Mereka juga harus memberikan masukan berdasarkan pengamatannya, berdasarkan analisisnya juga seperti itu. Oleh karenanya ke depan, kalau Pak Ketua dia undang tuh. Baik. Kalau perlu bisa ada rapat pengurus, kita akan sampaikan. Karena tidak mungkin Bapak dan Ibu, ya, kita melakukan ini hanya sepihak. Ya, apa Ibu ketahui banyak kegiatan kini, tapi kakak kebenak mementingkan kegiatan seperti ini. Karena apa? Menyangkut dengan orang banyak, menyangkut dengan pendidikan Islam generasi muda kita masa datang. Kalau ada bukasi malah ada. Baik itu berdua-dua. Tandanya apa? Kementerian Agama mementingkan kegiatan ini. Jadi kalau ada kode etik, Dewan Pengawasnya hadir mereka setiap pertemuan 2 bulan ini, memberikan masukan, memberikan analisa, memberikan semacam koreksi, apalah namanya, untuk peningkatan MDT yang ada di Kota Padang. Sepakat Pak Kutu. Di rapat pengurus Siti saya Pak Ketua di ruang kemenak saja. Dan dewan apa namanya? Kode etik itu harus mereka hadir. Kalau tak bisa hadir, jadi kita ada kode etik berarti malah. Dan ini karen tuh. Ini kan amanah. Saya diamanahkan Kakak Kemenak, salah satu fungsinya adalah pembinaan terhadap lembaga pendidikan diniyah. Bila mau ada Pak, kan gitu nak datangnya. Kalau ada 2 bulan 4 tahun mau hadir, memang sengaja udah hadir. Tak mungkin ongkos ada risiko orang. Kalau ada pesawat dari Makkah, ada risiko mah. Tidak ada. Baik, itu nak kareh. Tapi mengingatkan itu kan perlu. Kalau dokter baru basic dia bergenerik, tak hilang sikit kepala orang. Sudah tu alai. Nah, dosisnya indah sikit kepala orang. Alai. Nah, yang juga dosis lain. Indah dah operasi kepala tu. Indahnya tiba dah dioperasi kau PDT kau lain. Kalau dioperasi tu ada yang dibuang. Itu jahit ya. Kare kami nak siap nak makan tak. Kebetulan subuh kepada Ibu. Jadi Pak Ibu, memang alhamdulillah berkat doa Bapak dan Ibu langsung atau tidak langsung support yang berikan, alhamdulillah kami dapat menjalankan tugas negara selaku petugas kloter pada kloter 1 Jemaah Haji Embarkasi Padang. Alhamdulillah Pak Ibu, doa Bapak Ibu di tanah air, makbulnya di tanah haram. Ya,
Orang mengecekkan dan batu bagai dan sakit bagai semacam. Alhamdulillah, tidak batu, tidak demam, tidak flu, tidak alai, sehingga tugas-tugas bisa dilaksanakan. Ada orang cek sudah Pak tidak sakit itu betul Pak, semua betul. Makasihnya semangatnya, sehatnya, ya. Pada Ibu, terima kasih. Kemudian kita mengapresiasi FKDT Kota Padang terus eksis dalam melakukan pembinaan dan pengawalan terhadap kemajuan MDT yang ada di Kota Padang. Kita berharap kepada Ibu, setiap rapat-rapat koordinasi evaluasi seperti ini hendaknya juga ada dibacakan Pak Sekretaris notulen kita tahun kemarin, bulan kemarin, pertemuan sebelumnya. Untuk apa? Agar kita bisa mengevaluasi. Kalau data berkono cerita petang, cerita kini, cerita kini, cerita lusa, anda berubah, anda berubah, ya kan? Nah, harus kita lakukan itu, sehingga kita bisa memberikan progres dari sekian 184, ya. 188. Ya dia jadi personal domisi. Nanti kolek lah ya. Lah 188. Kan saya kasih ingatan waktu. Dan nomor baca 185 itu sebelum saya maka. Nah, mereka maka dapat digolek. Alhamdulillah. Jadi tidak bisa dikira benar Pak. Jumlah MDT itu tahu je. Ya kan? Malah saya juga nantang hari ini. Kalau ada Bapak dan Ibu kecamatan melakukan pertemuan kepala-kepala atau guru-gurunya di tingkat kecamatan, diundang Pak Kemenak tingkat Timur itu, insyaAllah. Sampai kini lah dia undang dia. Ya. Tak apa. Dia cocok kita buat tamu tu banyak yang bisa kita sampaikan. Ya. Mumpung kakak Kemenaknya dia terfandi dan nama guru Pak Suruh fikir kembali. Ya. Kalau tadi tadi kau kemenangan lah payah lu menyuruh bikin kembali kan? Indonesia. Silakan. Artinya apa? Pertemuan itu sering kita lakukan, ya minimal per kecamatan ini sekali setahun. Ya, Sabaleh lo kecamatan lah. Ya, bertemu kita dengan guru-guru. Ya, bertemu kita dengan guru-guru. Baik Pak Ibu, secara kuantitas kita sangat bangga MDT kita ya terus bertambah jumlahnya. Ketika kamu jadi kasih pendidikan diniah dan pondok pesantren, jumlah MDT ko 174 tahun 2016 itu 174 masih tekanan. Inilah menjadi 188. Kau tak bahas. Namun dari segi kelembagaan tersebut kita melihat ada yang sudah mapan, ada yang sedang mapan, ada yang kurang mapan. Yang tak mapan ada depan. Artinya yang jalan tadi. Tapi kurang mapan kok. Kita lihat pertama sekali dari segi kepengurusannya. Ada pengurus yang kurang mapan tadi itu memang ya pengurus yang cuek-cuek. Tak perhatiannya dengan MDT-nya. Nyelapian banan tak ada. Nyopacik tak ada kakak habis dah. Jadi gagal gambar saya. Kalau gagal gambar ya ada sih mah. Kau tak dikasih kau lah. Dari segi kepengurusan. Dari segi ketenagaan juga seperti itu. Ya. Saya yakin tidak usahlah kita menyuruh lain. Karena walaupun mengelola sampai kini Pak Ibu, namanya Dr. Fiandi Kakak Kemenak Kota Padang masih menjadi ketua pengurus TPQ Masjid Ar-Rahman Kubu Marpalam. Jadi kok ketua pengurus TPQ yo? Hah? MDA dia ni Pak. Tiga orang pacik Pak. Ya kan? Ya, tiga orang jadi ketua. Jadi Bapak dan Ibu, ada guru-guru kita yang memang guru-guru mumpuni.
Kalau di Jawa ada Ustazah Mumpuni. Pernah ibu dengar ceramahnya? Ayah, kelas itu guru-guru mumpuni. Guru-guru mumpuni karena memang kebutuhan guru itu sangat mendesak, sementara yang memiliki kualifikasi pendidikan Al-Quran itu belum ada, bukan tidak ada, belum ada. Sehingga mana bagi mereka yang mau untuk mengajar Al-Quran, direkrutlah untuk jadi guru. Dan itu kalau saya memprediksi dari hasil uji kompetensi guru-guru Al-Quran kita, itu ada separuh di antara mereka itu guru-guru yang mumpuni. Atau mumpuni, bacaannya mumpuni. Mumpuni itu Bu, tahu kan? Hah? Pandai. Yang sasana elok saja. Ya. Bacaannya yang sasana elok saja. Pengetahuan agamanya dia sasana elok saja. Kemampuan nyomaja pun sasana elok saja. Kenapa? Dari segi keilmuan nyomaja, dia bukan qori, bukan qori'ah. Dari segi pendidikan, dia bukan tamatan sekolah madrasah atau perguruan tinggi agama. Ya kan? Dari segi kemampuan mengajar mereka bukan tamatan dari UNP, sekolah guru, enggak. Tapi kemauan saja, niat yang tulus ikhlas saja. Tapi kalau kita menginginkan yang namanya kualitas yang baik, tentu nak tiga-tiga kok, dah hanya sekedar mumpuni itu saja dong. Dan nama hal yang besok saja dong, harus kita lakukan perbaikan itu. Tuh. Dari segi peserta didik juga seperti itu Bapak dan Ibu. Ya. Apalagi hari ini dari 185 MDT yang ada di Kota Padang, saya dapat informasi masih ada di antara MDT yang lebih banyak guru daripada muridnya. Yang murid baru masih Bu. Nah, masuk begini kuat, guru paling mau anak ketiga aja, yang mendaftar baru. Iya? Dari sarana prasarana juga seperti itu. Ada di antaranya lah model sekolah mana, balokal, pakai papan tulis, meja, kursi, ada ruang guru, ruang kepala. Ada mengaji mengajar di pelataran musajid saja, masih mendingan ikut di dalam ruangan musajid. Di dalam ruang musajid mengaji, ada anak berlari baik, udah jemaah heboh. Ya. Malah acara dekat subuh pun ya sering disentil oleh jemaah. Bapak dan Ibu, itu semuanya bukan persoalan kita, tapi dinamika yang ada di lingkungan pendidikan Al-Quran kita. Jadi Pak Ibu, kamu kurang senang, itu adalah permasalahan kita. Jangan salah ya Pak. Sadar tidak ada masalah apa yang keluar ya. Ya. Nah, tapi kalau dinamika kan sebuah proses ya yang butuh kita analisa, kita evaluasi, dan kita carikan upaya-upaya bagaimana hal-hal yang kurang baik menjadi baik, hal-hal yang sudah baik jadi lebih baik. Bapak dan Ibu, kita inginkan nanti ada evaluasi dari masing-masing MDT, ya. Buatlah laporan itu ke DPAC, DPAC laporkan ke FKDT, PAC, nanti ke Kemenak. Kenapa? Kita sering kalau dengan pemerintah daerah, maaf, kalau untuk di Kementerian Agama Pak dan Ibu sampai sekarang, Bekasi, kalau Bekasi 2020 besok, kalau datang ke sering DTGO, Kak Saparo dari Nanda Joko kita kumpulkan, ya, tapi Kemenak yang ada baca Bekasi terserah macam pitinya. Kemenak boleh itu Pak. Macam piti lah. Baca Bekasi, tentu dari perjalanan Bekasi. Caranya kok ya kita lakukan itu. Apalagi tahun sekarang ini kita dapat informasi dari Pak Kesra, kalau itu tidak ada hal yang sangat krusial, dananya masih ada, ya. Kalau hal yang krusial bisa jadi uji kompetensi guru Al-Quran itu dilakukan tahun ini. Tapi kalau ada hal yang krusial, mungkin dananya nyambiak, dan kita tetap dengan kondisi hasil uji kompetensi 4 tahun yang lalu. Ya, ini 3 tahun. Ya, jadi Bapak dan Ibu, ya kalau nak juga lah, ya. Dalam
nampak saja sekolah galak ya. Kok mati galak ya. Tapi apa nanti bu? Terlepas uji kompetensi tidak uji kompetensi, bagaimana hendaknya kualitas tenaga pendidik itu kita tingkatkan. Kalau you lakukan uji kompetensi, alhamdulillah itu sudah meningkat. Saya tidak akan menuju satu persatu. Tolong apa ibu, ini kan kepala MDT Pak. Tolong asyik tapi kain terang. Maka saya asyik tapi kain terang. Rasuan di lembaga awak, iyo kecepak kemenak ke kondak, atau pada Pak Kemenak saja, atau kondisi di TPA ni cetun kawak. Bisa jadi. Ya Allah ke mana Pak? Kondisi itu semua seduanya. Ini yang kita lakukan perbaikan. Solusinya kita jangan terjebak dengan sebuah kegiatan yang apa namanya itu tes aktif. Kegiatan itu bisa kita lakukan mandiri. Contohnya dulu, Pak Is di mana MDT ya? Al-Amin Pak. Al-Amin Pak Goyo. MDT Al-Amin Bubayo. Berapa orang gurunya? Yang ini berenam Pak. Berenam. Dari 6 guru di Bubayo Al-Amin tadi itu, siapa nan dianggap mampu baca itu baguslah. Kalau Pak Is sudah di kan subuh tu, gak sampai jam setengah jam, duduk guru-guru enam tua, Pak Is, simaan bacaan Pak Is, sudah menjadinya, tak usah karena enam jam. Tapi yang enam tadi itu ada 5 menyimak dan sudah baca di peluang benar. Tengok kan ada muah ada, kan? Kalau ada muah, di kan subuh sudah jam 8, subuh ada muah tu, kan? Kan subuh saja punya. Jam berapa selesai subuh siko, teruslah 6 kurang seperempat. Jam 7 kurang seperempat selesai dah. Seperempat jam tu, lah simak kaji. Minggu ketiga simak lo sedang lain. Simak lo sedang lain. Saya itu mah. Kalau dah ada di antara MDT itu tadi, ya, gurunya tu yang dianggap bacanya tu kualitas agak bagus, mana MDT tetangga? Oh jauh Pak, nanda kewa ada TPK-nya. TPK bisa kita kerjasamakan. Saya juga sampaikan seperti ini. Ya, kalau TPK kuah, datang MDA kuah, MDT kuah, bisa datang TPK kuah. Silaturahmi terjalin, kemampuan kita pun juga itu secara mandiri. Apakah diminta pulau tu berko honor remaja tu, itu paling pandai lah. Tapi setidak-tidaknya itulah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Kan itu. Itulah coba sampai itu. Cuma dilupa, ya singgung dan tekanan. Protes. Kini baru Pak Kemenak sampai. Tidak lama tu. Pertemuan ketika Dr. Fendi jadi kasih PD Pontren telah disampaikan jujur. Iku kalau kita kembangkan Pak Ibu kamu. Dan saya sangat yakin, ya, guru-guru kita yang kemampuannya dalam hal yang terbatas tadi akan bisa. Kenapa Pak Ibu? Tidak akan mungkin kita mengajar anak akan lebih kemampuan anak dari kita. Dan anak pasti akan melakukan apa yang kita contoh. Ketika membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa itu? A'udzu billah. Zubillah nak keluar dari mulut ibu, ditangkap di telinga anak-anak, itu nak dibaca dia. Kenapa? Nak cop didengar bacaan ibu A'udzu billah, bukan a'udzu billah, bukan zal tapi zai. Yakinlah tu. Ya. Ketika ibu ada anak yang melakukan privat di luar, betul bacaannya, bagus bacaannya, tapi dia bacaan ibu seperti itu pendengaran ibu, itu pengucapan depan ibu. Ketika baca a'udzu billah, boleh a'udzu billah. Ada kan Bapak Ibu a'udzu. Kan kacau macam itu jadinya. Awak tak pernah mendapatkan dari luar, anak dapat dari luar. Betul bacanya dianggap oleh guru salah, atau guru tak mau menyalahkan sama sekali dan tak tahu tadi. Kenapa Bapak Ibu? 3 saja kompetensi yang diminta dalam pendidikan Al-Quran, baik itu TPQ maupun
MDT. Apa tu? Pertama, anak pandai mengaji. Pandai mengaji ke fasahah dengan tajwidnya. Bukan ilmu tajwidnya, tapi mengaji dengan praktek tajwid. Itu makanya yang pernah lakukan oleh FKDT, namanya bintang tajwid. Bintang tajwid tu apa tahu tu? Olimpiade tadi. Sama je Olimpiade apa ya, Nafidi, tapi 3 kompetensinya Pak Ibu. Ya, 3 kompetensinya. Itu pertama sekali menerka tajwidnya. Dibaca ayat apa? Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Lahir. Coba sebutkan berapa banyaknya hukum idgham ma'al gunnah. Kalau anak tentu tak bisa aja itu. Itu tajwid itu menerka hukumnya. Begitu. Apa potensi lah satu? Membaca. Ketika ibu adakan ujian tajwid 100 nilainya. Tapi cuba sudah bacanya 50 nilainya. Bertolak belakang. Kenapa? Ini hanya penguasaan dari segi kognitif saja. Jadi ya mengaji dengan fasahah tadi tu. Tolong ibu lakukan mereka di masing-masing MDT. Bah kemampuan. Pertama guru dulu. Tak bisa kita melakukan itu. Datangkan orang yang mampu. Harus seperti itu Pak Ibu. Ya. Kalau Pak Kemina datang banyak, boleh datang. Oh, dah dendam lah datang. Ibu sudah tengok. Mengapa Pak je lah? Terus dia tu. Buat ibu tapi ya, mengapa Pak je lah? Yang kedua apa ibadahnya? Kalau awak mengaji siswa kan itu, tahu je buat sembahyang tadi tu. Kau nak faham, kau nak dapat artinya, minimal faham dengan maksud doa iftitah tu apa makasihnya. Kan itu pernyataan awak ke Allah, penyerahan diri ke Allah. Minimal itu. Fatihah tu nak tentu artinya. Tahu maksud makna dari Al-Fatihah. Yang ketiga adalah akhlak. 3 tu yang diharapkan ya Pak Ibu. Ikolah untuk mencapai yang 3 tu tadi dirumuskan dalam bentuk kurikulum pembelajaran. Kurikulum pembelajaran itu memuat, kalau dulu 5 mata pelajaran, kini 7 mata pelajaran. Fikih, SKI, Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, SKI dan bahasa Arab. Pada Ibu. Ini saya juga dulu suka minta juga kepada Pak Ketua nih. Karena yang diharapkan dari pembelajaran Al-Quran adalah 3 ranah kompetensi kemampuan ini. Baca Quran, kemudian apa lagi? Ibadah dan akhlak. Kalau anak-anak kita itu lebih diberatkan pada pembebanan pembelajaran dengan 7 mata pelajaran, kenapa tidak kita lakukan semacam reformasi internal kita di Kota Padang? Ambo dapat informasinya seperti itu Pak Ibu. Pedi, nanti kalau orang main Pedi, Pak, tu orang nak kenal jadi Dr. Fendi itu. Tapi kalau orang nak kenal, nak kerap dia pakai benak tanya. Pedi, lebih baik lo MDA aku pada sekolah lain. Apa itu? Iyo, sungguh ayah lo pelajaran anak Pak. Ambo nak bicara apa Pak? Itu bagian daripada informasi dari wali murid. Ya. Informasi dari wali murid. Dan itu jawaban Pak 20 ke wali murid tadi itu. Ya, yang membuat hati Yesus senang, lembaga kita dan dia acak-acaknya. Ya, tapi setidaknya itu juga menjadi bagian evaluasi pada Ibu. Apakah memang mungkin pertama sekali dengan keterbatasan guru kita, sementara mata pelajaran diampu cukup banyak, sehingga ini melemahkan kepada kualitas lembaga kita. Yang kedua, apakah memang dengan banyaknya mata pelajaran, banyaknya waktu yang harus dialokasikan, sehingga waktu untuk baca Al-Qurannya, pembinaan ibadahnya
agak berkurang. Sehingga pencapaian terhadap 3 ranah ini akan semakin berkurang juga. Ya, Pak dan Ibu, ini tolong nanti DPC dan DPAC evaluasi itu. Ya, dengan terlalu banyaknya beban-beban yang diberikan di pembelajaran diniyah kita ini, sementara orientasi daripada pembelajaran itu 3 dan pemikiran orang tua terhadap pendidikan anaknya juga hanya sekolah dan sekolah, itulah mungkin berhenti senang sekolah lu, mengaji lu, nado satu BPR lain, nado ikut, nado itu. Kita harus bisa membaca kearifan lokal yang ada. Ya, apalagi di tingkat sekolah dasar SD, dan SMP di Kota Padang sudah menerapkan pembelajaran 5 hari sekolah. Itu Bu, itu 5 hari. Yang berani bilang ini juga sebuah tantangan bagi kita. Pak, kalau ada nak ngaji leh, ini pulang sekolahnya sampai tiba rumah jam 5, bila baca mengaji leh. Nih. Dan kebijakan itu tidak bisa kita kita sanggah. Baru 5 hari yang berbeda, sampai hari 6 hari besok sudah bisa nak ngaji, tidak bisa, karena regulasinya dulunya. Ya dulunya yang dikeluarkan dari Mendikbud, ya kan? Itu dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Cuma penerapannya diserahkan kepada masyarakat. Yang penting bagi kita hari ini bukan melawan kebijakan yang ada, tapi bagaimana kita mensiasatinya. Agar apa? Dengan kebijakan-kebijakan yang ada itu, lembaga kita ini tidak tergerus hendaknya. Itu perlu lakukan evaluasi. Anak kami saya gini gue. Ya. Oleh karenanya Pak Ibu, saya berharap lakukanlah berbagai kreasi dan inovasi dan sampaikan Ibu kasih tadi itu. Bahannya pertama sekali internal kita. Kalau you ada pengurus-pengurus awak dan lengah-lengah canggung tu Pak. Nyolah pendak dulu dong. Bentuk banyak mana lebih tidak dia awak. Kalau lo nangis ada ragu Pak Tuhan. Gaji 3 bulan tak lagi, baru gaji 1 bulan aja, 3 bulan lagi gitu. Lapen tak ada. Tapi menagih mana aja jadi ketua sana tu jadi pengurus tu. Tolong Pak Ibu. Apa Ibu yakin mau nak kisah mengecek pengurus tu? Jadi kalau Pak Istialamin pagi urutan saya, baik mengaji sinan komunitas Nabi sallallahu asyikong tentang TPA cek Pak. Baca caranya. Suruh anak kau, hasko nak Nabi kau, hasko. Mengaji, dia Alamin je. Saya gurunya Pak Is, wah santia hebat. Ada hafal doa untuk orang tua dia hafal dah. Lain je, cuma saja. Kecil doa, apa ibu Pak? Tanya anak tu, siapa yang doa tadi? Guru di MDA, cerita. Bara hebatnya guru di MDT Pak, MDA. Nyo ajarnya anak doa untuk apa orang tuanya? Dibaca dia nak sampai meninggal, sampai nyo meninggal dibaca tadi doa. Supaya apa? Apa ibu masuk surga? Dia ajar anak supaya apa masuk surga? Membayar ngaji mau 2,000 sebulan payah lepu tu dia. Ibu didoakan dia ajar di guru Pak masuk surga tu mah. Ngaji ibu bayar tu. Nak ngecek tu tak apa dah. Jauh. Yakin apa? Pak tak nak ngecek tu dah. Karena umur dia 7 dulu. Bukan tak tahu dia kalau tapi Pak tak. Tapi dia kalau apa? Rusak hati awak. Bergeser hati awak menjadi orang-orang yang materialis untuk Al-Quran ini. Itu sebenarnya bukan nak tolong mengecek bagal tu Pak. Doa saja tu. Doa bentuk demo di Monas. Ya, berani dalam tu. Cuma itu, jangan sampai awak mengecek soal itu, rusak hati awak. Bergeser nanti hati awak. Mula-mula kita ikhlas, tapi dia macam itu emosional berkau mengecek yang lain kan? Akhirnya apa? Lah orang menilai, tak di mana? Padahal itu sesuatu yang wajib bagi masyarakat untuk memenuhinya. Tolong sampainya tu, nama dia menurut, alhamdulillah benda serah tu. Ceng-ceng Pak. Ya, jadi jam susah nak guru ngaji ke pagi ya?
ceramah oleh Nabi, Islam Mi'raj, umat Islam. Tapi pada itu jangan lupa Pak, disembah kawan kau, dibawanya dalam pengajian tu. Sehingga teman-teman doang lah dulu Pak Padis dia lah gitu. Oh iya, jangan lupa selama puasa. Bagaimana hendaknya kualitas pembelajaran, kualitas guru ya dalam hal baca Al-Quran bisa pula meningkatkannya. Pada Ibu, kamu boleh mencoba cara. Jadi seperti jauh lagi situ. Soal kehadiran, kamu minta ini wanti-wanti Bapak Ibu. Apa diundang acara yang berapa? 8. Yang 8. Di mana Ibu? 9. Hah? Nah, kamu bukan macam stasi kena nak. Gua boleh sini sepakatan. Kalau ada acara aku jam berapa acaranya? Jam 9. Tapi dan jam 9 tu tiba asiko. Aku yakin bako apa ibu terlebih. Dek kenolah menjadi budaya adat diundang dapat ibu 9 acara lain. Kalau di kantor apa? Kau di masyarakat mengapa? Kalau di kantor kapal madrasah tua diundang 9 rapet pagi. Barat tiba Kemenak tu langsung duduk di meja sekali. Pimpin rapat. Dah ada kasih di sebelah dah. Kemenak langsung pimpin. Dah cakap pada? Katanya. Dah jalan ke sini. Itu awal-awal jadi Kemenak Siko. Sudah tu insyaAllah telah dia selesai. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita buat seperti itu tadi, ada ketidakpercayaan jadinya. Itu pertama. Tak percaya ada. Tak percaya siapa? Siapa percaya? Bukan yang kedua, tak percaya jadi dia sudah. Maksudnya jadi dia sudah tak percaya dah. Apa doa tu? Jadi dia sudah tak percaya dah. Kalau dia lah. Lain. Dan kedua, kita perlu memberikan apresiasi. Dan apresiasi itu dia ke orang disiplin atau tak disiplin. Lah datangnya 8 ke 10 orang. Aku cakap, pagi tu ada 8 hari kata, santai Pak ya, waktu tu kawan-kawan aja di jalan, udah berhenti dia apresiasi dia Pak. Harusnya ada apresiasi, kan tiba. Mulai itu, pada orang 10, mulai 10. Tandanya tempat waktu, itu mulai. Yang ini bisul. Tapi baca tadi, itu komitmen awak sama dia Pak. Faham betul? Kalau kita capek mulai, banyak yang bisa kita laku. Kalau lambat kita mulai, sakit puluh yang bisa kita laku. 5 minit Pak, itulah cukup banyak yang bisa kita sampaikan tu. Jadi tolong komitmen awak saja lah. Ambo nak minta lo harus jam 8, harus jam 8. Bila kesepakatan awak, harus kita mulai seperti itu. Itu adalah bahagian daripada upaya kita meningkatkan jati diri kita selaku orang-orang yang diamalkan dalam mengelola lembaga pendidikan Al-Quran ini. Mudah-mudahan di cara itu Allah tolong awak Pak Ibu. Dan syukur di masing-masing MDT awak tadi itu. Ya, masing-masing MDT. Jadi pertimbangkan Pak Ketua, nampak Jawa syukur di mana kau? Kamu rasul ada di Jawa ada. Di kecian nampak Jawa bumi. Dia ada di bumi utara tu cara nampak Jawa memang. Ke tengah. Kamu dia beda tu. Ada Jawa sih, dia tak kecil no. Jadi jangan aja Jawa boleh lah. Sakit no. Iya kan? Kurang mengecil itu asal yang bumi itu, asal yang terjauh dari kota Padang. Salah Pak. Kalau orang datang dari Bukit Tinggi macam jauh tu Pak. Cuma datang dari sisi ya. Mana yang dekat? Asal yang terjauh dari bumi itu benar dekat kota Padang. Jadi persepsi ya, perspektif awak tadi macam lihat harus seperti itu Bapak Ibu ya. Itulah yang kita kembangkan manajemen kalbu hati kita. Jadi kalau dia cakap awak terjauh dari luar. Ketika dia datang ke awak, orang macam jauhnya. Tentu tak salah saya macam itu dah. Maka adanya dan tempat itu dah. Dan kenapa? Setiap awak ketika dia ada acara macam jauh Padang. Tapi kalau lain ikutnya kota Padang dia teritorialnya, itu dah keknya. Ya. Datang Padang dari bumi ke Boyo itu paling jauh 30 kilo saja. Ya, 30 kilo tu subuh waktu tu 20 minit cepat tu Pak. Maka siang berangkat subuh sudah semua mesti ayam.
Atau si Al-Hakim, awak apa kena ada tujuannya supaya itu Pak. Nah, ya kan? Ya semua ada Hakim tu. Dan semua disilaya kan? Nah, kalau pada itu minum kita kau tu. Itu. Tiba dari Boyo, acaranya tu dia mau di bumi. Kayak semua, ya kan? Saya dah baca, bahkan pergi pulau luas dan pulang. Wasikapi saja itu Pak. Jadi kalau saja masih jauh, tidak bisa kita menetapkan sebuah kesepakatan soal waktu. Dan itu adalah hal yang sangat prinsipal, Ibu. Dia ada santai tadi sampai tu. Ada santai mana tu dah, mana terkenal lah. Jangan kalau ada unik pun terkenal Ibu. Coba, mujur saya bisa memberah-berah apa Ibu. Kalau memberah apa Ibu tu, dan kalau ada unik pun terkenal lah. Itu lebih dua tu Pak. Jurang apa dia boleh terkenal lah. Baik Bu ya, sekali terima kasih. Teruslah kita berkomitmen, terus mudah-mudahan lembaga kita kelola ini terus maju dan meningkat. Dan Bapak Ibu kami doakan sehat walafiat, terus diberikan keikhlasan dan ketawakalan di dalam diri kita, agar segala yang kita lakukan ini selalu dalam rahmat dan ridha Allah SWT. Lagi terima kasih Bu Kasih, Pak Ketua, seluruh pengurus, ya. Kegiatan apa ni dia eksposisi itu? Media. Ada. Jun kabar ni. Itu dia. Jadi, kami beritahu mesti masuk jadi Jumat itu. Ya. Tu, sini tunjukkan. Bapak Ibu, kita punya kolom kerjasama setiap hari Jumat di harian haluan. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan yang bernas FKDT, tolong kirim beritanya ke Bu Kasih. Awak kan banyak ke alumni dakwah Pak. Jangan lupa di bawah 1H atau tadi itu kirim foto dengan Cak Cik. Kalau ada kebenak, jangan lupa kebenaknya usulan. Terima kasih Ibu ya. Mohon maaf kalau ada salah bagai ikut bukan pembinaan tapi malah pengen teraga. Kalau tak lapis teraga Pak Ibu datang ke Gadi. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.